Ada yang masuk kelompok petualang spiritual, ada yang masuk salik sejati. Jadi salik itu ya para pencari. Metodenya sering disebut suluk. Pernah dengar ya? Jadi suluk itu metode pencariannya. Orangnya disebut salik. Kira-kira Bapak Ibu mau masuk kemana? Petualang spiritual atau salik sejati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Yakin semua kita sadar bahwa kita datang ke dunia ini untuk ikut berkontribusi mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Ikut berkontribusi untuk mendamaikan dunia yang indah ini. Gimana caranya? Jadilah sumber cinta, sumber sukacita, sumber keberkahan, sumber cahaya, sumber kedamaian bagi semua makhluk, paling tidak bagi orang-orang yang terdekat dengan kita. Kalau semua keluarga sudah beres, maka dunia dalam sekejap jadi damai. Itu sebabnya saya selalu menekankan di awal kajian, ya, yakinkan diri kita, ya, di hari baru ini untuk menjadi sumber cinta. Tidak boleh lagi ada orang yang berkurang kebahagiaannya bertemu kita. Tidak boleh lagi ada makhluk yang terluka oleh kehadiran kita. Itu yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Jadi jangan cuma bicara Islam itu rahmatan lil alamin, sementara orang-orang lain pada takut bergaul dengan kita. Ya, saya justru ingin menunjukkan kalau ajaran Islam itu sangat universal. Sehingga sekarang ini sahabat kita dari Protestan, dari Katolik, dari Buddha, dari Hindu, dari Kasundaan, dari Sunda Wiwitan, mereka tidak alergi terhadap Islam. Karena saya menjelaskan Islam yang universal. Itu namanya Islam itu rahmatan lil alamin. Bagaimana kita disebut rahmatan lil alamin? Rahmatan itu artinya cinta. Lil alamin menjadi, ya, alamin itu dari kata alamat. Alamat itu ciri. Ya, semua hal di semesta ini alamat yang mencirikan kehadiran Tuhan. Makanya rahmatan lil alamin itu artinya apa? Jadi sumber cinta bagi semua makhluk, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Disebutnya itu Rahayu Sagung Dumadi. Hebat nggak doa leluhur kita? Hebat kan? Hebat kan? Cuman memang karena kita sudah di framing seolah-olah doa yang hebat itu harus bahasa tertentu. Begitu bahasanya menggunakan bahasa leluhur kita, kita tidak menghargai. Jadi otak kita ini udah keseleo, ya. Bahasa dengan bahasa asing yang kita tidak mengerti artinya diagung-agung. Bahasa sendiri, ya, yang kita ngerti artinya malah disepelekan. Betul apa tidak? Nah, jadi kalau kita mau jadi bangsa yang besar, makanya kita harus berani untuk kembali ke jati diri, menghargai leluhur kita sendiri. Leluhur kita tuh sudah mengajarkan bahasa, mengajarkan cara berpakaian, betul nggak? Mengajarkan tata titi tentang kehidupan. Tetapi karena kita lebih mengagungkan budaya asing, ya, pakaian asing, bahkan kita sudah melupakan pakaian leluhur kita sendiri. Udah nggak ada lagi sekarang kebaya, sinjang, rambutnya dulu apa namanya? Ya, sanggul. Udah jarang sekarang. Itu digelung, ya, orang Sunda. Sanggul. Jadi semakin lupa saja. Seolah-olah leluhur kita itu tidak punya budaya, tidak punya tradisi. Makanya kan Gus Dur sudah memperingatkan, kamu boleh beragama Islam, tapi kamu tidak mesti jadi orang Arab. Jadi Islam itu diambil sebagai ajaran. Soal tradisi dan budaya, kita punya tradisi dan budaya sendiri. Jangan sampai kita lupa menghargai leluhur kita sendiri. Betul nggak? Iya. Leluhur kita ya, menghormati alam, pakai sesajen. Sesajen itu kan isinya itu segala hasil pertanian, hasil bumi. Karena kita ini sudah keseleo nih otaknya,
Begitu leluhur kita melakukan itu, upacara itu langsung dinilai syirik, musyrik. Padahal kita juga nggak ngerti. Padahal leluhur kita itu lebih dalam lagi, karena mereka mengerti bahwa mereka juga bukan sujud pada sesajen, tapi mereka menghormati alam, berterima kasih pada alam, ya, berterima kasih pada angin, pada air, pada tanah, pada api, ya. Dan itu semua nyaris hilang, ya. Karena kita itu dikit-dikit kalau berbeda salah, betul nggak? Kalau beda bid'ah gitu ya. Nah itulah. Jadi kalau kita mau menjadi bangsa yang besar dan kita cinta pada bangsa kita sendiri, maka syaratnya kita harus kembali pada jati diri sebagai bangsa. Setuju dengan saya? Saya tetap membahas Al-Quran, karena Al-Quran itu ajaran dari Allah yang dititipkan kepada Nabi Muhammad. Tetapi saya tidak mau melupakan, ya, budaya dan tradisi leluhur bangsa saya, karena saya dilahirkan di sini. Takdirnya saya harus membela bangsa saya. Makanya Nabi Muhammad sendiri mengatakan cinta tanah air itu sebagian dari iman. Itu Nabi Muhammad. Pernah dengar hadis itu? Ya, dulu waktu sekolah pasti di pelajaran agama ada itu kan. Itu. Ya. Ya, pelan-pelan aja, pelan-pelan ya, supaya kita ini sadar lagi sebagai bangsa Indonesia. Bangga jadi bangsa Indonesia. Keren banget. Kita ini bangsa yang kaya ya. Nanam apa aja di halaman jadi. Betul nggak? Asal mau. Ya, luar biasa. Baik ya. Mari kita bersyukur hari ini kita masih bisa berjumpa kembali atas izin dari Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang selalu mengerti segala kebutuhan kita, yang selalu menuntun kita ke jalannya, yang tidak pernah menghukum, cuman mengingatkan ketika kita terlalu jauh dari jalannya, maka kita ditegur supaya cepat pulang. Termasuk hari ini kita dihadirkan di sini supaya kita sadar tempat pulang kita. Mari kita puji Dia dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama, terus menyadari kehadirannya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan kalau kita selalu sadar akan kehadirannya, kita akan terbebas dari rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir. Oleh karenanya mari kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya, hari ini kita akan membahas sebuah tema kecil ya, petualang spiritual versus salik sejati. Jadi ya, orang-orang yang melakukan perjalanan spiritual itu terbagi dua. Ada yang masuk kelompok petualang spiritual, ada yang masuk salik sejati. Jadi salik itu ya para pencari. Metodenya sering disebut suluk. Pernah dengar ya? Jadi suluk itu metode pencariannya. Orangnya disebut salik. Kira-kira Bapak Ibu mau masuk kemana? Petualang spiritual atau salik sejati? Nah, udah bagus ya pilihannya. Padahal belum ngerti ya. Nggak apa-apa. Ya. Setelah nanti selesai kajian ini akan mengerti siapa petualang spiritual, siapa salik sejati. Ya. Jadi ada orang yang berjalan dalam spiritual. Kelihatan aja oleh orang awam dia sebagai seorang pejalan. Ya. Padahal sesungguhnya dia hanya seorang petualang saja. Bedanya apa? Seorang petualang spiritual, ketika dia melakukan perjalanan spiritual, dia belum bisa menghancurkan dirinya. Dia belum bisa menghancurkan egonya. Sehingga ketika dia melakukan pencarian, yang dicari itu bukan pengalaman baru. Yang dicari itu sesuatu yang sesuai dengan ekspektasi dari egonya. Makanya nggak dapat. Itu disebut petualang. Capek pencariannya udah kemana-mana, tapi dia selalu membawa dirinya, membawa egonya. Sehingga segala sesuatu yang dia dapat itu harus sesuai dengan ekspektasi dari egonya. Itu petualang seperti itu.
Makanya seorang petualang itu, ya, itu tidak pernah mencapai apa-apa. Seperti orang lari di treadmill, ya, keringetan, ngos-ngosan, tapi nggak kemana-mana. Dia hanya berpindah dari satu guru ke guru berikutnya, bukan berpindah dari satu kesadaran ke kesadaran berikutnya. Paham ya? Kalau salik sejati, dia itu sudah bisa menghancurkan dirinya, sudah bisa menghancurkan egonya, benar-benar sudah kosong, wadahnya sudah bersih dan siap untuk diisi. Sudah tidak ada lagi persepsi, sudah tidak ada lagi proyeksi, betul-betul dia ingin mengalami sebuah pengalaman yang sesungguhnya, yang terbebas dari egonya. Nah, kenapa harus saya jelaskan? Karena banyak sekali ya, kelihatan aja sebagai seorang pejalan, tapi nggak kemana-mana. Akhlaknya tetap seperti itu, kesadarannya tidak berubah, kehidupannya juga tidak berubah, konflik dengan orang lain jalan, ya, di rumah aja tidak akur, ya. Dengan pasangan gak akur, dengan anak tidak akur, tidak siap menerima perbedaan, intoleransi, ya, jauh dari sifat moderasi. Kadang-kadang kelihatan sikapnya tidak bijaksana, tidak adil gitu. Padahal kelihatannya seperti seorang yang alim gitu. Menggunakan baju-baju yang mensimbolkan atribut spiritual. Kelihatannya seperti alim, kelihatannya gitu. Padahal dia itu bukan salik sejati. Dia hanya seorang petualang saja. Masih butuh validasi dari pihak lain. Ingin disebut paling soleh, ahli surga, gitu. Tetapi kelihatan dari pembicaraannya itu, ya, sangat minimalis, ya, sempit sudut pandangnya, gampang menyalahkan orang, gitu. Tetapi masyarakat memandang seolah-olah dia itu seorang yang alim, karena dia sendiri memposisikan diri seolah-olah sebagai orang yang paling tahu. Banyak nggak yang kayak gitu? Nah, supaya tidak tertipu nanti habis ini petualang atau salik sejati. Nah, udah diberitahu sama saya, dibocorin, ya, alhamdulillah. Mau dapat bocorannya? Oke, baik ya. Saya biasa akan menggunakan dalil-dalil Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu peta jalannya. Kalau tidak menggunakan kitab suci, terus mau pakai apa? Paham ya? Ya. Tapi kitab suci itu ada dua. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, kebanyakan yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis ada pada diri kita semua nih di sini, ya. Ada di sini. Di sini tuh ada kecerdasan yang melampaui pikiran orang biasa. Coba, kan Nabi dan Rasul katanya ada 25. Betul? Padahal kitab sucinya cuma ada 4. Pernah mikir? Atau enggak kepikiran? Oh enggak ya? Saya dari kecil udah kepikiran, ya. Kenapa Nabi dan Rasulnya ada 25, kitab sucinya cuma ada 4? Jangan-jangan ada Nabi dan Rasul yang kajiannya nggak pakai kitab suci, kan bahaya, betul nggak? Kan Al-Quran turun pada Nabi Muhammad, ya, Injil turun sama Nabi Isa, Taurat turun sama Nabi Musa, Zabur turun sama Nabi Daud. Hafal semua pelajaran agama yang diulang-ulang. Nabi Ibrahim nggak bawa kitab, Nabi Adam nggak ada kitabnya, Nabi Yunus nggak ada kitabnya. Lah mereka itu ngajak pakai apa? Pakai apa? Pakai kitab. Cuman kitabnya tidak tertulis, hidup ada dalam dirinya. Makanya kitab sejati itu yang sesungguhnya adalah Allah itu sendiri. Makanya dulu Al-Quran belum ada, tapi Nabi Muhammad sudah mengatakan di Quran surat Al-Baqarah yang kedua, zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini kitab tidak meragukan lagi, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Udah bilang begitu, padahal Quran belum ada. Betul nggak? Kan Quran belum ada, tapi Nabi Muhammad sudah bilang ini kitab tidak meragukan lagi, petunjuk bagi yang bertakwa. Pada saat itu Quran belum ada. Betul Pak tidak? Iya. Makanya Bapak Ibu, kalau baca Al-Quran bulan Ramadan, ya baca aja. Jangan, oh ini ngikutin dulu zaman Nabi. Zaman Nabi nggak ada orang yang baca Quran, canaya Quran lagi. Kalau mau baca aja, nggak usah. Wah ini ngikutin para sahabat dulu zaman Nabi, nggak ada yang baca Quran. Apaan canaya?
Betul apa tidak? Iya. Kalau mau baca, baca aja. Tapi tangkap pesannya. Bukan hanya baca bolak-balik. Ya, ngaku aja udah 30 juz. Ditanya isinya Quran apa? Nggak ada satu ayat pun yang bisa menjelaskan. Ditanya aja perintah sholat, di Quran surat apa ayat berapa? Teuing. Kan lucu. Lucu apa tidak? Lucu apa tidak? Siapa yang lucu? Kita akan mulai dari Quran surat Jin, surat ke-72 ayat 16. Tahu nggak jin? Iblis. Gimana sih kalian itu? Nah ini ya, kebanyakan ngaji idgham bigunnah tuh kayak gini. Jin, iblis, itu aja. Karena semua orang juga bicaranya begitu. Jin itu bahasa Arab, artinya sesuatu yang tersembunyi. Itu aja, pengertian jin itu begitu. Sesuatu yang tersembunyi. Banyak nggak yang tersembunyi di sini yang belum kita tahu? Nah itu jin. Ngerti? Bakat kita tersembunyi enggak? Jin, ya. Diri sejati kita tersembunyi enggak? Jin. Pokoknya jin itu artinya segala sesuatu yang tersembunyi, itu artinya begitu. Paham sampai sini? Ya. Makanya yang tersembunyi ini harus diruqyah. Tuh udah mulai pikirannya kemana-mana. Ini korban ruqyah kayaknya. Ruqyah dari bahasa Arab, dari ru'yat. Ru'yat itu artinya apa? Melihat. Makanya begitu mau memasuki bulan Ramadan, karena tahun Hijriah itu berdasarkan bulan, beda dengan tahun Masehi berdasarkan matahari. Kalau tahun Hijriah berdasarkan bulan. Ini Ramadan udah datang belum sebagai bulan? Maka diintip, sudah ada nggak bulannya nongol? Walaupun cuma sedikit. Sabit kecil tipis, kalau udah nongol ya itu udah mulai itu Ramadan. Nah, kalau bisa dilihat pakai teleskop itu namanya ru'yat. Karena tidak bisa dilihat banyak kabut, dihitung menggunakan sistem perhitungan, pakai hukum-hukum fisika itu. Ada hukum Newton, hukum gravitasi, ada hukum Kepler, itu bisa dihitung tuh. Periode bulan mengelilingi bumi, dihitung. Namanya hisab. Itu ngalarti ente. Da urang mah ngilu we kumaha batur. Betul enggak? Kita udah puasa, udah lebaran bertahun-tahun ditanya bedanya hisab dengan ru'yat itu apa? Da teu ngarti. Karena otaknya sudah penuh dengan pahala. Betul? Ya, pokoknya bulan Ramadan mah ya maca Quran sahuruf dilipat gandakeun, ceuk saha. Seolah-olah bulan yang lain itu salah aja gitu. Betul nggak? Makanya akhirnya berbuat kebaikan kalian cuma setahun sekali. Karena bulan lain nggak ada pahalanya. Begitu apa tidak? Ulah gitu. Kan semua hari juga bagus. Kan yang ngasih nama bulan ini Ramadan juga kamu, kata Allah. Da Allah mah teu ngiluan. Anu nyieun kalender saha? Kan jelema. Da dulu mah nggak ada kalender teh. Teu aya Ibu, teu aya. Menyebut ya Muharram, Safar, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ya, Zulqaidah, Zulhijjah, Rajab, Ramadan. Kan itu manusia yang ngasih nama itu. Betul apa tidak omongan saya? Jadi jin itu harus di apa tadi? Diruqyah. Diruqyah itu artinya diru'yat. Diru'yat artinya dilihat. Karena masih tersembunyi, maka harus dilihat. Gitu. Makanya ya di zaman para sahabat ditanya mereka, termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib, habis wudu beliau itu menangis, ya. Ditanya oleh para sahabat, "Ya Ali, kenapa kamu berwudu sampai menangis seperti itu?" Lalu Ali mengatakan, "Kalau kamu tahu siapa Tuhan yang akan aku sembah setelah ini, pasti kamu akan merasakan tangisan yang sama seperti aku." Kemudian sahabat bertanya, "Ya Ali, kamu sudah melihat Tuhan?" Ali mengatakan, "Ya." "Dengan cara apa kamu melihat Tuhan?" Dan Ali mengatakan, "Ru'yatullah bi ainil qalbi." Aku melihat Tuhanku dengan mata kolbuku. Nah, melihat dengan mata kolbu namanya ru'yat. Sehingga yang tersembunyi jadi kelihatan. Baru bisa diimani. Paham sampai sini? Paham apa tidak? Ih, ada jin. Wah, ini ibu harus diruqyah.
Jadi begitu, aneh prakteknya. Dah yang dibayar. Iya ketumpangan yuk. Sama nih. Jadi gitu prakteknya, jadi aneh. Padahal di zaman Rasulullah itu ru'yatullah bi'ainil qalbi, yang tersembunyi pada diri kamu, termasuk diri sejati kamu harus saksikan. Supaya apa yang kamu katakan di sini, asyhadu alla ilaha illallah, kamu bersaksi dengan mulutmu, kamu sudah menyaksikan dengan mata kolbumu. Itu ru'yat. Paham sampai sini? Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Karena ini meruntuhkan paradigma ini, ya. Sudah kadang terlalu dalam ini, betul? Iya. Ada nggak orang didoakan tiba-tiba ngegerebek? Ada? Ada. Jin bukan itu? Jin. Kan masih tersembunyi. Tersembunyi di mana? Itu tersembunyi di alam bawah sadar. Runtah itu namanya. Data-data masa lalu yang tersimpan di alam bawah sadar kemudian dibangkitkan lagi. Keluar, gak gerebek. Disebut makhluk gaib lain. Itu energi yang berasal dari alam bawah sadar. Yang menciptakan datanya adalah diri kamu sendiri. Kartos. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Saya juga suka bingung kalau ngomong begini itu mau dari mana ya. Tapi udah pelan-pelan aja. Ya. Ini mohon maaf ya, jangan tersinggung kalau ada tukang ruqyah di sini. Maaf sekali lagi, saya minta maaf dulu ya. Nanti habis kajian boleh salaman sama saya. Sugan kasurupan sekalian. Udahlah. Dan saya betulnya bukan mau bahas itu saya hari ini, bukan. Kebetulan aja nongol surat jin, jadi aja kemana-mana saya ngomongnya. Udah stop dulu sampai di situ ya, urusan ru'yah nanti. Tapi udah mengerti kan? Udah ngerti ya. Jangan mau terjebak yang begitu-begitu, jangan ya itu. Lalu akhirnya kita dimainin, harus ada kambing hitam, betul nggak? Iya, hayam hideng, serba hideng, betul? Da mehese neangan-anak. Padahal si eta geus nyiapkeun di chat ku manehna. Ke atas bu, ya no seserian teh saya teh buat tukang. Jadi jin itu apa bu? Ya pokoknya apa yang tersembunyi jin. Dulu ya, waktu masih bayi kita masih di dalam rahim, can katingali, kita juga disebut janin. Janin itu kata jamak dari jin. Sekarang mah tidak disebut jin, karena sudah ada USG. Kadele. Dulu mah karena belum ada USG disebutnya itu janin. Sekarang mah udah nggak disebut janin lagi. Katingali, bahkan usianya berapa bulan, jenis kelaminnya apa, kelihatan sekarang oleh teknologi. Karena sudah kelihatan, tidak disebut janin lagi. Gitu. Ini bahasa sehari-hari Bapak Ibu belum ngaji, belum. Ini bahasa sehari-hari yang konslet di sininya. Ya, makanya saya luruskan supaya waraslah pulang dari sini ya. Oke, lanjut dulu ya. Nah, surat jin ayat 16 ini cerita apa? Perhatikan ya. Wa allawistaqamu, nih ada kata-kata istiqomah. Jadi istiqomah itu arti dalam bahasa Indonesia adalah teguh pendirian. Ulangi ya. Apa istiqomah? Teguh pendirian, ya. Kadang-kadang kita suka ngomong, ya, doakan saya ya istiqomah. Tuh kudu didoakeun, kumaha maneh we rek istiqomah aja teu ke. Nah, minta didoakeun ka batur. Itu terlalu banyak basa-basi ya, makanya jadi basi. Betul nggak? Nah, makanya minta didoakan ku batur, erek istiqomah kente, kan kumaha ente. Betul nggak? Itu. Ini kebanyakan basa-basi ya, basa-basi. Jadi basi. Ya. Jadi wa allawistaqamu. Nah, dan bahwasanya jika kamu teguh pendirian, itu maksudnya. Ala torikot, dalam satu jalan. Nah, torikot itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya jalan. Makanya kalau di Mekah kalian menghalangi jalan dipanggil torik. Itu maksudnya itu jalan. Kamu jangan duduk di situ, jangan berdiri di situ. Maksudnya begitu. Iya mah balik di Arab ganti ngaran Asep jadi torik. Aneh pulang haji garanti ngaran. Cuman kejadiannya begitu. Padahal ngahalangan jalan di situ teh. Dipanggil sama polisi, askar namanya. Torik eta maneh teh ngahalangan jalan. Batur lek liwat. Kartos bu.
Wa allawistaqomu ala thariqat, dan bahwasanya jika kamu teguh pendirian dalam satu jalan, nih satu jalan. Sampai hari ini ribuan orang yang minta pindah agama kepada saya. Dan sampai hari ini saya belum pernah mengubah agama orang. Ya sudah. Ayah kamu agamanya X. Kemudian kamu ditakdirkan dari ayah yang agamanya X, ya teruskan saja. Karena kamu memang harus di jalan itu. Bapak ibu yang hadir di sini, ayah ibunya agama Islam. Kita takdir dari ayah ibu yang agamanya Islam. Sudah, jalannya aja Islam. Tapi Islam yang benar. Kalau kita tekun dalam satu jalan, sampai enggak Bapak ibu? Pasti sampai. Pasti sampai, percaya sama saya. Tapi kalau pindah-pindah jalan, tak iya notara nepite. Bosenan. Sama Bapak Ibu, dalam belajar satu ajaran, ingat ya, thariqat itu dalam Quran artinya jalan. Silahkan lewat jalan siapa saja, mau berguru pada siapa saja. Selama gurunya itu masih bisa ditaati, ngasih teladan, ngasih contoh yang bagus, tekun aja di situ. Jangan pindah-pindah. Nah yang suka pindah-pindah itu karena apa? Begitu mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan egonya, karena dia belum bisa menghancurkan egonya, makanya guru pun dinilai oleh dia. Wah ini guru gak benar, tidak sesuai dengan harapan dia. Karena yang dia cari bukan Allah sebetulnya. Ada orang belajar spiritual, ingin mencari kekayaan, kemasyhuran, popularitas, tidak siap menerima kenyataan yang tidak disukai oleh pikirannya. Ada yang kayak gitu. Begitu mendapatkan yang sebaliknya, langsung pergi. Karena dia belum bisa menghancurkan ego. Jadi kalau kita mau memulai perjalanan spiritual, yang pertama yang harus dihancurkan adalah dirimu sendiri. Panggal kepalamu. Serahkan dirimu kepada seorang guru. Itu baru benar belajar spiritual. Bahkan ilmu itu bukan dari guru itu. Karena kita punya adab pada guru, turun berkah guru, ilmunya dari Allah. Yang namanya milladunka ilman, ilmu laduni. Intuisinya hidup. Gitu. Jadi Allah mengatakan, barang siapa yang teguh pendirian dalam satu jalan, maka Allah mengatakan, la asqainahum ma'an godaqo. Benar-benar kami akan memberikan minum kepada mereka air yang segar. Perjalanan spiritual itu sering saya umpamakan seperti kita menggali sumur. Menggali sumur. Sepanjang kita belum ketemu dengan air, masih wilayah tanah, pasti kotor badan kita. Dan jangan berhenti, terus saja, terus. Sampai suatu titik tertentu kita bertemu air. Semua kotoran yang ada di tubuh kita habis dibersihkan dengan air. Kira-kira begitu ayat ini. Surat Jin ayat 16. Keren gak Al-Quran? Keren. Jadi oleh karena itu kalau mau belajar ilmu harus sabar. Apalagi belajar ilmu spiritual. Karena spiritual itu berhubungan dengan pengalaman. Dan untuk mengalami perlu waktu. Beda dengan ilmu hafalan. Bisa dipercepat. Kalau ilmu hafalan bisa dipercepat. Ya, sediakan aja waktu lebih banyak, semua pengetahuan nyampe di otak kita. Itu ilmu hafalan, dan ilmu hafalan itu namanya belajar meniru. Dan belajar meniru, kita hanya menjadi orang yang pandai bercerita. Dan belajar yang sebenarnya, belajar mengalami. Dan untuk mengalami perlu waktu. Untuk mengalami, kita harus selalu sabar bersama orang yang akan menuntun kita supaya kita mengalami langsung. Nah ini belum mengalami, yang bicara di sini adalah logika, ego, semua dianalisis dengan ego. Itulah yang disebut dengan petualang spiritual. Salik sejati tidak seperti itu. Dia sabar, dia tekun, apapun yang diperintahkan oleh seorang pembimbing, karena dia percaya pembimbingnya sudah sampai pada titik yang sudah dicari, maka dia tidak pernah pindah-pindah jalan. Banyak nggak yang kayak gitu? Banyak, Bapak Ibu. Makanya perlu nggak ini saya jelaskan? Perlu kan? Supaya ngerti. Oh begitu. Yuk sekarang saya tidak mau jadi petualang spiritual. Kelihatan aja seperti seorang pencari padahal nggak kemana-mana. Saya mau jadi salik sejati. Clear? Oke. Pernah baca ayat ini Bapak Ibu? Kapan? Sekarang ya. Mungkin pernah baca ya surat ini ya. Wa allawis
istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Udah pernah baca gitu mah? Udah, pasti udah ribuan kali lewat jalan sini, ya. Cuman tidak pernah mampir. Ya, gitu. Baik, kita teruskan. Ini fenomena petualang spiritual. Jadi petualang spiritual itu karena belum bisa menghancurkan egonya, maka dia berpindah-pindah. Berpindah-pindah. Begitu ada tempat di mana tidak sesuai dengan harapan dia, ekspektasi dia, maka dia terus berpindah-pindah. Ini yang tidak pernah sampai. Kenapa? Karena dia ingin menemukan rasa. Dia ingin menemukan pengalaman. Tetapi rasa dan pengalamannya itu yang sesuai dengan gambaran ideal yang dibayangkan oleh dirinya sendiri. Ini yang disebut dengan ketidakmatangan suluk. Jadi harus mengalami kematangan dalam suluk itu, ya. Banyak ya yang sudah belajar dengan saya. Banyak. Yang matang luar biasa. Yang kematangan suluknya luar biasa, ya, luar biasa. Bahkan Al-Quran 30 juz ngerti sendiri. Padahal tidak punya kemampuan berbahasa Arab. Ngerti aja sendiri. Kenapa? Saking seringnya bertemu dengan yang punya Al-Quran, lama-kelamaan ngerti sendiri tuh Al-Quran. Bisa memang begitu? Bisa. Bisa, ada ilmunya kok. Sudah diwariskan oleh para nabi, para rasul. Jadi hati-hati, berpindah-pindah guru bukanlah fenomena pencarian kebenaran, tetapi hanya mencerminkan kegelisahan ego yang belum rela untuk dibentuk. Jadi itu hanya kegelisahan ego aja, karena si ego ini tidak rela untuk dibentuk, tidak rela untuk dihancurkan. Apalagi belum apa-apa sudah mulai menilai. Ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk. Terus aja, sibuk aja. Makin bising pikiran kita, makin jauh dari kebenaran. Terkadang seorang guru yang sejati pun untuk menitipkan ilmu kepada para muridnya, memberikan ujian-ujian yang mungkin sangat mengagetkan para muridnya. Pernah dengar cerita Nabi Musa berguru sama Nabi Khidir? Diabadikan di surat Al-Kahfi itu. Ya. Jadi Musa itu mau berguru sama Nabi Khidir. Ini fenomena petualang spiritual. Saat itu Musa masih petualang, belum salik sejati. Digambarkan itu di dalam Quran surat Al-Kahfi. Apa kata Musa kepada Khidir? Saya bahasakan dalam bahasa saya ya, biar singkat. Ya. Izinkan aku untuk berguru kepadamu, supaya aku bisa tahu ilmu yang belum aku ketahui. Apa kata Khidir? Kata Khidir, kamu tidak akan sanggup untuk bersamaku, karena kamu tidak akan bisa sabar bersamaku. Tetapi apa kata Musa? Aku janji, aku akan sabar bersamamu. Apapun yang engkau perintahkan, aku akan taat. Begitu awalnya. Ini rayuan petualang spiritual. Udah, akhirnya berjalan bersama. Akhirnya sampailah di satu tempat, ada seorang anak kecil kemudian dibunuh. Dan kita kalau baca ayat itu, anak kecil dibunuh, pasti langsung ya, benar-benar anak kecil dibunuh. Itu bahasa simbolik, itu bahasa hakikat. Ketika Khidir membunuh anak kecil, apa kata Musa? Musa protes. Kata Khidir, katanya kamu mau sabar bersamaku. Baru satu kejadian aja, kamu sudah tidak sabar. Protes. Belum ngerti sudah protes. Itu karena egonya belum hancur tuh. Ini petualang spiritual. Dikasih peringatan. Sudah aku bilang, kamu tidak akan bisa sabar bersamaku. Aku minta maaf lagi. Udah deh, aku sabar. Jalan lagi, masih diterima. Ada perahu, dilubangin sama Khidir. Protes lagi Musa. Kata Khidir, sudah aku bilang dari awal, kamu tidak akan bisa sabar bersamaku. Hampir dipecat itu jadi murid. Tapi janji lagi Musa, enggak deh, setelah ini saya tidak akan protes lagi. Ini dibuat singkat ceritanya. Kalau saya bahas ayat per ayat nanti kepanjangan. Nanti boleh baca sendiri. Diterima lagi. Yes, kalau begitu saya terima. Tapi ini yang terakhir.
Kata Musa, gak boleh kamu protes lagi sebelum aku menjelaskannya. Jadi belum dijelaskan oleh guru, sudah protes. Karena masih membawa background, membawa paradigma. Egonya belum hancur, ingin semua sesuai dengan kemauan dirinya. Nah ini hati-hati ya, Bapak Ibu mau belajar spiritual kayak gitu, insya Allah gak kemana-mana. Beda dengan belajar ilmu syariat. Ya, silahkan ilmu syariat, mau bawa ego segede apapun, silahkan. Paling jadi sombong. Sombong merasa bacaan Qurannya paling hebat. Jadi imam harus pakai speaker, kan gitu. Baru baca Quran kalau pakai speaker, kalau enggak mau. Makanya keluarlah peraturan dari Departemen Agama. Speaker itu yang keluar maksimal 100 desibel kekuatan intensitasnya. Kalau baca Quran, speakernya ke dalam. Sholat, speakernya ke dalam. Boleh baca Quran 10 menit sebelum salat subuh, ya 10 menit. Tapi nggak boleh fals. Itu ada aturannya loh gitu. Nggak boleh fals. Harus bagus bacaannya. Udah fals pakai speaker lagi. Bagus ya, pemerintah peduli supaya apa? Kan kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Kita ini tidak sama, betul nggak? Tidak semua orang juga sama. Dan logikanya kalau membaca itu kan buat diri sendiri, bukan buat orang lain. Kamu aja yang baca nggak ngerti, apalagi orang lain harus dengar kamu. Lucu nggak? Siapa yang lucu? Ini ngerti saya tadi bicara? Oke. Lanjut lagi, jalan lagi. Itu ketemu itu dinding yang runtuh, didirikan sama Khidir. Protes lagi ternyata. Kata Khidir, sudah aku bilang kamu itu tidak akan lulus. Karena kamu masih bawa ego. Sudah, sekarang kita berpisah. Gak mau nerima lagi Khidir. Akhirnya berpisahlah Musa dengan Khidir. Itu sebenarnya gambaran di surat Al-Kahfi itu, gambaran tentang petualang spiritual. Yang gampang menghakimi, gampang menilai. Benar salah, baik buruk. Akhirnya berpisahlah dengan Khidir. Jadi gak berguru? Gak jadi. Pernah baca ayat itu? Apa sih makna dari membunuh anak? Sebetulnya Khidir itu bukan sedang membunuh anak kecil, membunuh sifat kekanak-kanakan yang ada pada Nabi Musa. Dikit-dikit nanya, kan yang banyak nanya tuh anak. Belum dijelaskan, nanya lagi. Coba, anak baru belajar bicara, bawa ke mall. Semua ditanya, ini apa, ini apa. Belum selesai dijelaskan yang ini, udah nanya yang itu lagi. Gitu gak kalian? Nah, udah kelihatan ya. Makanya untuk belajar spiritual itu harus dewasa. Tidak boleh membawa sifat kekanak-kanakan. Makanya di Quran surat Al-Baqarah, untuk belajar spiritual, tidak boleh terlalu muda, tidak boleh terlalu tua. Terlalu muda masih kekanak-kanakan, terlalu tua sudah budek. Mata sudah rabun, betul nggak? Cara rangkel, siram ge asup kanu awak. Betul nggak? Pernah baca ayat itu di surat Al-Baqarah? Pernah? Pernah, cuman nggak mampir kalian itu. Pokoknya namanya juga narabas. Bukan nggak? Saya baru sadar. Kalau dulu waktu saya kecil ya, kalau udah sama bapak saya, kamu udah boleh narabas. Saya baru sadar sekarang. Narabas itu kan nerobos. Nerobos itu kan terus baca sampai nggak ngerti apa-apa. Saya baru sadar. Kalau masih alif-alifan kan gitu ya. Dulu mah belum ada metode Iqra. Kalau sekarang mah kalau alif ada fathah, jangan dieja, langsung A. Kalau ada kasroh I, kalau domah U. Kan gitu sekarang metode Iqra cepat. Kalau dulu mah alif jabar A, alif JRI, alif PSU. Aduh, jadi ada jeda di otak. Pakai jabar, betul nggak? Iya. Pakai JR, pakai PS. Wah, liar dulu mah hese. Makanya untuk sampai di tingkat nerobos itu agak lambat dulu. Kalau sekarang mah kalau sudah Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3 udah mulai itu agak panjang-panjang bacanya. Nah, itu. Saking nerobosnya, benar-benar nerobos. Makanya kalian kalau baca Quran kan narabas. Betul nggak? Saya baru sadar. Oh, dulu saya baca Quran narabas. Gak ada jeda. Lanjut? Oke. Jadi yang dibunuh oleh Khidir itu siapa? Sifat kekanak-kanakan yang ada pada Nabi Musa. Perahu dilobangi, bukan perahu itu. Masa Khidir usil banget sih? Seorang guru spiritual yang tingkat kesadaran sudah tinggi, masa perahu orang dilobangi? Bukan.
Musa yang tertutup itu ditobros, dilobangi. Penglihatan kolbunya yang asalnya tertutup dibuka sama Khidir. Lalu ada dinding yang runtuh. Dinding yang runtuh itu iman. Iman si murid ini sudah runtuh, ditegakkan lagi imannya oleh seorang guru. Itu bahasa ma'rifatnya. Baru dengar? Kasihan. Ngerti sekarang? Ya, anak kecil dibunuh ngerti? Perahu dilobangi ngerti? Iya, ini perahu dilobangi. Asalnya buta, asalnya tidak melihat. Setelah dilobangi oleh gurunya, tobros tuh. Dia bisa ru'yat bi'ainil qalbi. Melihat yang tersembunyi. Gitu nggak Bapak Ibu belajar Al-Quran? Beruntung nggak bisa hadir di sini? Beruntung, gratis. Lanjut. Jadi perjalanan spiritual sejati bukanlah perjalanan dari guru ke guru, tetapi perjalanan dari satu kesadaran ke kesadaran berikutnya. Bagaimana kita bisa berpindah dari satu kesadaran pada kesadaran berikutnya kalau kita pindah-pindah terus? Itulah pentingnya menghancurkan ego, menghancurkan diri. Clear? Udah dapat pesannya? Oke. Lanjut. Dari mana memulai perjalanan spiritual? Ingat, perjalanan spiritual dimulai bukan dari rasa, bukan dari pengalaman, apalagi dari gambaran ideal yang dibayangkan oleh ego, bukan dari situ. Perjalanan spiritual harus dimulai dengan sami'na wa ata'na pada perintah Allah. Jadi perintah dulu, pengalaman rasanya, pengalaman spiritualnya kalau sudah menjalankan perintah itu. Datangnya belakangan, bukan ingin mengalami di depan. Clear? Oke, lihat ayatnya ya. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wabtagu ilaihil wasilah, ya. Dan carilah wasilah yang mendekatkan diri kamu kepadanya. Nah, disuruh mencari wasilah. Siapa wasilah? Wasilah itu penghubung. Wasilah itu adalah penghubung. Kalau kamu tidak bisa sendiri kepada Allah, carilah orang yang sudah bersama dengan Allah. Maka di Quran ada ayat yang mengatakan wasbir nafsaka ma'alladina bil godati wal asi yuridu wajhahu. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang tekun bersama Allah. Nah, ini pilihan Bapak Ibu. Makanya kalau kita berteman dengan orang yang selalu memotivasi diri, pasti kita akan selalu termotivasi. Apa motivasi itu? Saya kalau ketemu dia itu, saya suka bisa melihat diri saya itu hebat, diri saya itu kuat. Saya bisa fokus pada diri saya yang positif. Coba, pernah nggak ketemu dengan orang? Kalau kata-katanya selalu negatif, malah justru kita jadi putus asa ketemu dia. Kenapa? Dia selalu mengarahkan kita untuk berfokus pada hal-hal negatif yang ada pada diri kita. Seolah-olah kita ini bukan siapa-siapa. Malah kita direndahkan. Pernah nggak ada cerita di mana seseorang ingin berubah, ketemu gurunya. Guru, saya ingin bertobat, ingin berubah, tolong saya dibimbing. Ah, kamu dosanya terlalu banyak, tidak bisa. Ada nggak yang kayak gitu? Pernah dengar cerita begitu? Bukan guru yang seperti itu. Jadi kata Allah harus ketemu wasilah. Berikutnya wajahidu fi sabilihi. Kalau sudah ketemu wasilahnya, ketemu marga lantarannya, ya, ketemu orang yang kamu cari, yang diyakini oleh kamu akan bisa mengantarkan kamu kepada yang kamu cari, kata Allah wajahidu fi sabilihi. Kamu harus sungguh-sungguh di jalannya. La'allakum tuflihun, pasti kamu akan memperoleh kemenangan. Mau belajar Bapak Ibu? Mau sungguh-sungguh? Yes. Ini saya sudah membukakan peta jalannya nih, peta jalannya. Peta jalan yang sudah terbukti sebagai satu pengalaman pada diri saya. Saya bisa seperti yang hari ini setelah melewati berbagai pengalaman. Saya tidak diajarkan oleh guru-guru saya ayatnya ini apa tidak. Ayat-ayat ini datang aja sendiri. Besok saya mau bicara apa, judulnya apa, dikasih intuisi, ayatnya ini, dikasih aja. Tinggal ngetik aja. Nah, kalau kita sudah punya
koneksivitas dengan alam-alam tinggi, intuisi kita sudah hidup, Bapak Ibu percaya sama saya, itu ayat-ayat Al-Quran itu datang sendiri. Bisa menangkap pesan dari sini. Coba apa pesannya? Satu, kamu harus iman dulu. Berarti harus diapain? Dilobangi tuh perahunya. Karena iman itu kan berarti tasdikun bil qalbi. Pembenaran oleh kolbu. Kalau kolbunya masih tertutup ya nggak iman. Setelah iman berikutnya takwa. Saum mengantarkan manusia pada takwa. Apa saum? Berbuka dan berjumpa dengan Tuhan. Begitu kata hadis qudsi. Masuk akal nggak? Itu. Jadi dilakoni takwanya itu terus menerus. Tapi kamu harus punya wasilahnya. Wabtagu ilahil wasilah. Gini, Bapak Ibu mau keluar negeri nih, mau ke Eropa. Mau ke Eropa? Lemes. Ini mau bagaimana ke Eropa? Mau ke Eropa? Mau jalan-jalan? Oke. Mau aja dulu. Ini kalian itu karena tahu saldonya nggak cukup. Harusnya jangan mikirin saldo. Saldo di tangan di rekening Allah mah banyak, ya. Mau ke Eropa? Oke. Sekarang pertanyaan saya yang kedua. Mau nggak diantar sama orang yang belum pernah ke sana? Ganteng orangnya. Tapi belum pernah ke sana. Baru pertama kali ini sama kamu. Mau nggak? Tuh, mau ke Eropa aja, Bapak Ibu minta diantar sama orang yang sudah berpengalaman ke sana. Pengalaman ngurus paspornya, ngurus visanya, betul nggak? Bisa bahasa Eropa. Kalau mau makan di Spanyol, dikit-dikit bisa pakai bahasa Spanyol. Mau makan di restoran Itali, dikit-dikit bisa pakai bahasa Itali. Gitu. Saya waktu ke Eropa, tour guide saya bisa semua bahasa di Eropa. Ke Jerman bisa bahasa Jerman, ke Spanyol bisa bahasa Spanyol, ya, ke Belgia bahasa Belgia, di Amsterdam pakai bahasa Belanda, ke Iceland pakai bahasa Iceland. Luar biasa itu karena dia sudah mahir berbahasa. Santai aja. Karena ada yang ahli. Coba kalau diantar sama yang bahasa nggak ngerti. Urang ge sarua teu ngarti, matak menta anter oge. Betul nggak? Sudah gitu dia juga nggak ngerti tempat-tempat yang penting untuk dikunjungi di sana. Pusing itu jalan-jalan. Sama kita mau berjalan spiritual, diantar sama yang buta. Dia juga belum tahu. Perahunya juga belum dibolongin. Yang dia bicarakan cuma katanya, dikatakan lagi ke orang. Mau yang kayak gitu? Yang benar. Mau yang benar. Oh, bohong. Itu kita itu selama ini begitu ya. Gak jelas pelajarannya, ngikut saja. Oke, sampai sini mengerti? Jadi harus ketemu apa? Harus beriman, harus bertakwa, harus ketemu wasilahnya. Setelah itu harus sungguh-sungguh belajarnya. Baru la'allakum tuflihun. Baru kamu akan memperoleh keberuntungan. Berat apa ringan Bapak Ibu? Berat apa ringan? Berat. Ringan. Kalau dijalanin. Kalau dipikirin berat. Makanya nggak usah dipikirin. Jalanin aja. Jalanin. Apa saja kalau dijalanin, gak dipikirin, itu jadi ringan. Kenapa? Karena setiap kita menginginkan sesuatu, Allah tuh tidak diam, pasti akan mengutus tangan-tangannya untuk membantu kita. Jadi gak usah terlalu banyak memikirkan bagaimana caranya, karena cara itu bukan wilayah kita. Kita itu hanya disuruh untuk mau apa tidak. Cara itu nanti akan turun oleh Allah. Ada aja tangan-tangannya. Saya cerita berkali-kali, saya mau sekolah ke Bandung, gak punya uang. Gak punya uang Bapak Ibu. Gak punya uang lah, yang namanya gak punya. Bukan sedikit, gak punya. Ada aja caranya. Ada truk lewat, diberhentikan, berhenti. Naik, turunkan, beri dicarekan. Ayo mana reka mana? Bandung Pak. Iya teh Bandung. Bandung mana? Duh Kak Bandung teh palih mana? Iya teh Jalan Soekarno Hatta. Reka mana maneh?
Terang abdi oge, abdi mah bade sakola. Geus eureun di dieu turun. Calik sisi jalan. Tunggu truk berikutnya. Aya we truk deui. Betul enggak? Gitu. Saya sampai bisa sekolah. Sampai tamat sekolah. Melamar PNS, diterima aja di PNS. Ada aja jalannya. Jadi ternyata dari situ saya baru sadar, kita itu hanya disuruh menginginkan, sungguh-sungguh menginginkannya, jalannya selalu ada. Tapi kita sering terhenti karena belum apa-apa, sudah berpikir cara. Makanya saya tanya tadi, iman dulu, baru takwa, baru ketemu wasilah, baru sungguh-sungguh, baru dapat keberuntungan. Saya tanya, berat gak Bapak Ibu? Tadi jawabannya apa? Hari geus diberi bocoran, robah deui. Maraneh mah kitu udah ngaji teh. Tadi mah berat, cenah ieu mah ringan. Kalau di sini sudah berat, ya nggak akan kemana-mana. Kalau di sini ringan, percaya pasti ada jalannya. Kan Allah udah jamin. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'at. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Tugas kamu cuma berharap, tapi sungguh-sungguh berharapnya. Itu saja. Sedangkal itu, sesimpel itu. Cuman kita tidak paham. Kenapa? Setiap kita mau melangkah, belum apa-apa sudah berpikir cara. Coba Bapak Ibu, bisa nggak saya sekolah kalau saya berpikir cara? Apalagi saya sangat menuhankan uang. Saya akan bisa ke Bandung kalau punya uang. Kalau itu tidak di-bypass pikiran saya tentang uang, saya pasti harus mencari uang. Nyata-nyata ibu bapak saya tidak punya uang, berarti saya akan terhenti di situ. Kenapa tidak pergi ke Bandung? Gak punya uang. Tapi karena saya bypass uang, pasti ada jalannya. Ada aja. Naik truk, mana truknya bawa kayu bakar tuh, di atas. Asik aja. Karena punya tekad. Air saja, air yang di sungai, tahu dia berasal dari laut, dia sadar kalau dia harus mengikuti lekuk sungai sampai ke laut. Masa manusia tidak sadar? Kalau berasal dari Allah harus kembali kepada Allah. Tidak yakin kalau di sini ada lekuk sungai, ada jalan buat kita masing-masing untuk sampai kepada Allah. Coba lepaskan berpikir tentang cara. Termasuk dalam urusan bisnis, ekonomi, makanya gak maju-maju. Selalu aja, mau apa-apa berpikir uang. Apa-apa berpikir uang. Padahal saya punya pengalaman, ada orang yang ya ikut ada orang panen, ikut ngangkut-ngangkut. Ya gitu aja dulu ya. Jadi petani besar. Awalnya itu tukang pikul, ada orang yang panen ikut, ngobrol. Masa gak kebagian? Betul gak? Kalau panen kubis, masa gak kebagian atau nu luarna? Sebelum dijual ke pasar kan dicopot dulu yang luarnya, ke rumah manggulna. Udah jadi bala-bala mah sami, jaro jeung luar oge. Betul gak? Jadi dari mana memulai perjalanannya? Ya. Perjalanan kepada Allah membutuhkan wasilah. Yes? Yes. Dalam bahasa Al-Quran itu yang disebut dengan waliyan mursidan. Mayahdillahu fahuwal muhtadi wa mayyudlil falan tajidalahu waliyan mursidan. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dapat petunjuk, pasti akan ketemu seorang penunjuk jalan. Tapi barang siapa yang tidak dikehendaki Allah dapat petunjuk, sampai mati juga tidak akan bertemu dengan waliyan mursidan. Kenapa tidak dikehendaki? Karena kamu juga tidak berkehendak. Tapi kalau kamu berkehendak, pasti dikehendaki. Sesederhana itu Bapak Ibu. Sesederhana itu. Jadi kebanyakan para petualang spiritual berpindah-pindah guru karena menginginkan suatu pengalaman batin seperti yang diinginkan oleh egonya, imajinasinya. Sebetulnya dia bukan mau mencari Allah, dia mau mencari pengalaman batin yang sesuai dengan egonya. Pengalaman batin yang sesuai dengan egonya itu yang dia cari. Makanya hati-hati. Banyak orang yang terjebak pada kenikmatan beribadah. Tetapi kenikmatan yang semu. Karena dia sebetulnya belum kemana-mana. Cuman yang dia dapat sesuai dengan keinginan egonya. Jadi perjalanan spiritual itu membutuhkan terapi, bukan sensasi. Ini hati-hati Bapak Ibu. Belajar ilmu ma'rifat ada dua. Ada ma'rifat goibiyah, ada ma'rifat rububiyah. Banyak saya juga. Ya, yang datang pada saya tanya. Ya. Kenapa kamu datang pada saya? Saya ingin punya ilmu. Gimana caranya supaya saya dagangnya sukses, untung terus? Saya bilang, saya nggak punya ilmunya.
Bakal terus nggak belajar dengan saya? Berhenti, langsung pergi. Saya nggak punya ilmu seperti itu. Tapi kalau kamu mau belajar ilmu kepada saya, ilmu yang saya berikan itu ilmu untuk supaya kamu tetap damai, menerima kesuksesan dan kegagalan. Kalau itu, yuk belajar. Gak ada yang mau belajarin kayak gitu. Karena kebanyakan orang menawarkan janji-janji. Betul nggak? Padahal hidup perubahan bukan? Perubahan. Ada nggak orang jadi bupati seumur hidup? Jadi gubernur seumur hidup? Jadi presiden seumur hidup? Nah, makanya kalau teman-teman ini pejabat datang pada saya tidak pernah menjamin tenang. Nanti saya kasih wiridan supaya kamu tetap di jabatan itu. Nanti kalau dia turun jabatannya pasti akan menyalahkan wiridannya. Saya kasih ilmu apa? Ilmu untuk belajar menerima, jadi pejabat damai, turun dari jabatan juga damai. Itu yang saya kasih. Mau nggak kasih ilmu ini? Tapi ilmu ini banyak yang nggak mau. Maunya ingin dagang untung terus. Ya, ingin hidup panjang umur. Mau saya doakan panjang umur? Mau saya doakan sekarang? Mau supaya nggak mati-mati? Oh nggak mau, ya udah. Berarti udah waras ya. Jangan minta panjang umur. Minta umur berapapun membawa keberkahan. Berkah bagi diri, berkah bagi keluarga, berkah bagi semesta. Nabi Muhammad juga usianya cuma 63 tahun, tapi hidupnya beliau berkah. Dikenang. Ya, dikenang kebaikannya, dikenang keluhuran budinya, dikenang kebijaksanaannya. Itu, sesingkat itu beliau hidup, tetapi karena manajemen waktunya yang bagus, berkah. Awas, hati-hati ya. Makanya saya kalau ada yang doa di YouTube, ya, semoga ayah guru panjang umur. Tuh amin. Ya, pasti kalian pasti amin. Saya tuh amin. Nanti nalalaunan. Tuh amin. Gitu. Itulah lawora doa. Gimana nggak mati-mati? Badan sudah rusak, tidak laik pakai, nyusahkan batur, umur panjang. Betul nggak? Pipis di kasur, berak di kasur, nyusahkan kan hirup. Ibu bapak saya ketika bicara sama saya setelah saya bimbing untuk ketemu jati dirinya. Emak jeung apa mah tong didoakeun panjang umur. Kumaha nih? Embung nyusahkeun kanu hirup. Makanya ibu bapak saya pulangnya luar biasa. Tidak menyusahkan. Bahkan bapak saya itu berangkat dari kampung hari Kamis, meninggal di rumah saya hari Minggu. Sengaja untuk pulang ingin dipelukan saya. Gak sakit. Baru-baru pipis di kasur. Ini karena kita tidak punya pemahaman. Kadang-kadang kita berdoa pun pakai ego. Betul nggak? Aduh, hati-hati ya, hati-hati. Ada orang yang susah mati. Jangan-jangan doanya doa panjang umur. Ya, ya. Paham? Paham sampai sini? Oke. Dalam perjalanan spiritual, Bapak Ibu, akan ada satu etape, satu perjalanan di mana seseorang itu merasa dirinya seolah-olah sudah sampai. Bahkan dia merasa seolah-olah sudah suci. Nah, di Quran surah An-Najm, surah ke-53 ayat 32, ada kata-kata begini. Perhatikan ya, ini di bagian yang baris yang ketiga. Yang bisa membaca huruf Arab gampang ya, perhatikan. Di situ ada fala tuzakku anfusakum. Ya. Itu zakat itu artinya bersuci. Ya. Zakat itu bukan mengeluarkan harta, bukan. Zakat itu artinya bersuci. Lihat saya semuanya. Kenapa zakat mengeluarkan harta? Mengeluarkan harta itu hanya bagian kecil dari cara kita bersuci, melepaskan kemelekatan pada harta. Tetapi kalau sudah berzakat secara uang, secara harta, itu belum dijamin kita sudah suci. Makanya dalam kitab Tazkiyatun Nafs, pembersihan diri yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, di situ dijelaskan tentang tata cara bersuci. Apa yang disucikan? Nih, jiwa kita. Nah, kita ini kan membicarakan orang, merendahkan orang karena sudah merasa sudah mengeluarkan 2,5%, merasa kewajiban zakat sudah selesai. Zakat yang harta itu hanya upaya untuk melepaskan ikatan jiwa kita dengan harta.
Jadi itu belum suci sepenuhnya, baru suci sebagian. Ikatan pada hartanya dilepaskan. Itu yang berzakat. Apalagi yang pelit, tidak berzakat. Kemelekatan pada hartanya sangat kuat, itu yang mengotori jiwanya. Makanya zakat itu yang harta, ya itu baru melepaskan kemelekatan. Zakat fitrah. Nah, sebentar lagi. Kalau kita sudah mengeluarkan beras 2,5 kilo itu belum suci. Itu baru simbol bahwa saya sudah melepaskan kemelekatan pada harta. Itu pun cuma 2,5 kilo. Pada harta kita berlimpah. Belum suci. Makanya di sini ada kata-kata fala tazukku anfusakum. Nah, kata Allah, maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Orang-orang yang suka menghakimi orang lain, yang suka nyesat-nyesatkan orang lain, nyalah-nyalahin orang lain, gampang sekali mengkafir-kafirkan orang lain, itu orang yang merasa dirinya itu sudah suci. Padahal itu dilarang oleh Allah. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Lalu Allah mengatakan, huwa a'lamu bimanittaqa. Dialah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah yang benar-benar takwanya. Kalau kita bicara takwa itu pasti kita tuh mikirnya sholat, puasa, umroh, haji, zakat, itu takwa. Padahal di Quran jelas sekali takwa itu mengambil janji, diangkat kesadarannya, kemudian Allah bertajali di puncak kesadarannya. Ingat tajalinya Allah. Wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Baru disebut takwa. Gitu nggak takwa yang kita pahami selama ini? Di mana tuh? Kan di Qur'annya begitu. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na faqakumut tur khudhu ma atainukum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Kan gitu kata Qur'annya. Di Quran surat Al-Baqarah diperjelas lagi. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa takwa itu? Takwa itu adalah siam. Apa siam? Berbuka dan berjumpa dengan Tuhan. Jadi takwa itu kaitannya dengan perjumpaan. Makanya kata orang Jawa, witing tresno jalaran soko kulino. Timbulnya tresno, cinta, karena sering ketemu. Boro-boro sering ketemu, sekali aja belum pernah ketemu. Ngakunya mencintai. Pangeretan itu. Jadi ngerti ya sekarang? Kenapa ego harus dihancurkan? Karena ego tuh butuh pengakuan, ego tuh butuh pujian. Ya, lihat tuh orang-orang yang ego. Sholat Jumat itu cuma sebentar waktunya, jam 12 sampai jam 1. Di situ ada karyawan yang tidak boleh datang terlambat. Kalau datang terlambat ke perusahaan nanti akan dikurangi gajinya. Ini khutbah panjang, ingin disebut ahli ilmu. Begitu sholat panjang suratnya, gak mikirin orang. Banyak kayak gitu. Padahal kalau sholat sendiri dia mah cepet banget. Jeung batur lila sote. Gitu enggak? Oh, jadi imam taraweh. Suratnya panjang semua. Sampai anu ngudupruk. Lieur, loba teuing daharna. Jadi ego itu selalu butuh pengakuan, butuh pujian, butuh validasi. Nah, validasinya ada dua, validasi sosial dan validasi spiritual. Ingin disebut, hebat itu, takwanya luar biasa. Bajunya maksudnya baju takwa. Bapak Ibu, spiritualitas itu urusan pribadi, urusan kita dengan Tuhan. Seberapa intim kita dengan Tuhan, kita yang paling tahu. Keintiman kepada Tuhan tidak bisa dipamerkan pada orang lain. Yang bisa dipamerkan pada orang lain adalah akibat dari keintiman itu. Orang yang intim dengan Tuhan pasti bijaksana, adil, pengasih, penyayang, peduli. Jadi yang kelihatan itu, yang bisa dipamerkan keluar itu apa? Akhlak.
Makanya Nabi Muhammad mengajarkan makrifat bukan makrifat ghaibiyah, tapi makrifat rububiyah. Yang diajarkan oleh beliau apa? Tahaluk bi akhlakillah, berakhlak seperti akhlaknya Allah. Maka di Quran dikatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Yuk kita perhatikan. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu minta nafas sama Allah? Sekarang bernafas. Apakah Bapak Ibu minta jantungnya berdetak sama Allah? Sekarang bisa berdetak. Apakah mau ngangkat tangan ke atas, minta dulu, ya Allah mohon izin saya mau angkat tangan. Minta dulu, coba angkat tangannya. Bisa. Kalau gitu saya mau nanya, yang dikasih Allah itu banyakan mana? Yang kita minta, yang tidak kita minta? Luar biasa ya. Yang tidak kita minta, Allah kasih. Yang kita minta kenapa gak dikasih? Karena itu belum yang terbaik buat kamu. Bahaya buat kamu. Karena kamu meminta kepada Allah sesuatu yang kamu tidak tahu. Dan itu sangat berbahaya bagi dirimu. Maka Allah mengeremnya. Kalau begitu, besar gak cinta kasihnya Allah? Oke. Sekarang saya mau nanya, jujur Bapak Ibu. Bapak Ibu butuh uang gak? Butuh. Ya bilang yang keras dong, butuh uang? Butuh. Butuh beras? Butuh. Butuh pakaian? Butuh. Butuh rumah? Butuh kendaraan? Oke. Butuh ya? Oke. Ini orang yang butuh ini mau dikasih sama saya. Tetapi saat saya ngasih itu, ngasihnya itu marah-marah, menyinggung perasaan. Jadi saya sedang memberikan sesuatu yang dibutuhkan kepada orang yang butuh. Tetapi saya memberinya itu marah-marah, dibicarakan, disakiti. Gitu. Sebut saja, saya memberinya itu tidak ikhlas. Mau gak Bapak Ibu? Oke. Ulangi ya. Jadi yang butuh dikasih sesuatu, tetapi yang ngasihnya gak ikhlas, Bapak Ibu gak mau nerima. Padahal butuh. Yes? Oke. Sekarang Allah yang gak butuh apa-apa, kamu persembahkan sholatmu pada Allah karena kamu ingin pahala. Berarti kamu gak ikhlas. Bisa gak merasakan perasaan Allah? Kamu aja yang butuh dikasih sesuatu, kalau gak ikhlas kamu menolaknya. Apalagi aku yang tidak butuh, dikasih persembahan dari kamu semua yang tidak ikhlas, yang takut neraka, yang pengen surga. Kata Allah, kamu aja yang butuh dikasih, kalau gak ikhlas kamu menolaknya. Apalagi aku, kata Allah, butuh apa dari kamu? Cenah kadengeun yang ngaji teh. Kudu sok ngitung-ngitung pahala wae, dikit-dikit pahala. Bari jeung teu ngarti pahala teh naon. Da can meunang manehna oge. Ngajangjikeun ka batur melu banu ngaji. Makanya saya tidak pernah menjanjikan apa-apa. Mau ngaji di sini, urusan kamu dengan diri kamu. Gak ngaji juga, urusan kamu dengan diri kamu. Saya ceramah, urusan saya dengan diri saya. Mau didengarkan, syukur. Gak didengarkan, piraku. Paham sampai sini? Bisa gak merasakan perasaan Allah tadi? Kalau kita mikir ya, kita aja yang butuh dikasih sesuatu. Walaupun kita butuh, kalau dikasihnya gak ikhlas. Tadi katanya gak mau. Ini Allah yang gak butuh. Dipersembahkan sesuatu dari kamu yang kamu gak ikhlas. Coba. Kamu infak, sedekah, gak ikhlas. Pengen dapat validasi dari pihak lain supaya disebut dermawan. Jadi apa itu? Padahal tidak ada pemberian buat orang lain, termasuk pemberian buat Allah. Gak ada. Allah Maha Kaya. Semua pemberian akan kembali kepada kamu sendiri. Makanya orang yang hebat sadar, kalau dia memberi, dia sadar dia memberi buat dirinya sendiri, bukan buat siapa-siapa. Jadi ego itu butuh pengakuan, butuh pujian. Kalau begitu saya mau nanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sholat karena ingin surga, ego bukan itu? Oke, pinter ya. Kalau Bapak Ibu puasa, nahan lapar, nahan haus, pengen surga, ego bukan itu? Ego.
Dipersembahkan buat siapa itu sholat sama puasa? Buat siapa? Ya buat si ego itu. Paham? Baru sadar? Ya agak dalam dikit ngajinya ya, biar setelah ini, ya Allah saya ingin seperti Rabi'ah al-Adawiyah. Ya Allah, jika aku ibadah kepadamu karena mengharapkan surgamu, berikanlah surga itu pada yang lain, tidak usah untukku. Jika aku beribadah kepadamu karena takut nerakamu, masukkan aku sendiri dalam neraka itu, bengkakkan tubuhku biar yang lain tidak bisa masuk, cuman aku satu-satunya. Tapi satu permintaanku, ya Allah, jangan pernah engkau halangi agar aku bisa selalu menatap kemuliaan wajahmu. Itu doa orang yang sadar begitu. Ya, bagaimana kita bisa cinta? Menatap wajahnya aja belum bolong tuh perahunya. Harus dibolongin sama Khidir. Mau dibolongin? Cari Khidir. Minta bolongin, serahin. Ya, bolongin. Biar bolong tuh. Biar bisa ru'yatullah bi'ainil qalbi. Bapak Ibu, Allah sudah menunggu kita. Tinggal disingkirkan saja kabut-kabut penghalangnya. Dia sudah bersama kita. Dia tidak pernah jauh meninggalkan kita. Tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk. Dia selalu menunggu kita pulang. Cuman kita terlalu sibuk ngurusi yang gak penting. Ya, kalian itu terlalu sibuk ngurusi yang gak penting. Ya, karena apa? Kita ini sudah terjebak oleh kebohongan. Karena kebohongan itu sudah diulang-ulang sedemikian, lalu seolah-olah kebohongan itu jadi kebenaran. Maaf Bapak Ibu, sholat biasa, jarang masjid penuh. Sholat fardu, jarang masjid penuh. Tapi sholat taraweh, masjid penuh. Padahal di zaman Rasulullah sendiri, ya, hanya sekali dua kali aja melaksanakan sholat taraweh di masjid. Dan setelah itu beliau menarik diri. Aku khawatir nanti sholat ini dianggap kewajiban oleh umatku. Maka beliau tidak melanjutkan sholat taraweh di masjid bersama-sama. Ini karena sudah tradisi. Ya, yang wajib diabaikan, yang sunnah dilakukan. Lagi-lagi pahala. Tetapi dalam rangka Ramadan biar siarnya kelihatan bagus, ya bagus juga. Tapi kan bukan hanya taraweh aja. Semua sholat fardu ya harusnya dirayakan bersama-sama. Betul nggak? Masjid Istiqlal taraweh penuh. Tapi sholat fardu nggak ada. Biasa aja. Kenapa? Pahala. Petualang spiritual itu mencari guru, bukan mencari kebenaran. Mencari guru yang membuat dirinya jadi istimewa. Ini hati-hati ya. Saya menyaksikan banyak sekali. Dulu ketika saya berguru kepada guru saya, ada yang ingin dekat banget dengan guru. Ingin diistimewakan. Karena punya apa? Punya ego. Sedikit saja gurunya menegur, hilang tuh orang. Karena semua itu harus sesuai dengan ekspektasi egonya. Padahal tadi saya bilang, spiritual itu bukan sensasi, tapi terapi. Paham ya? Oke. Coba Bapak Ibu. Ke dokter A, udah spesialis. Cuman gara-gara apa? Ada ego. Besok-besok pindah ke dokter B. Kenapa pindah Bu? Ih, dokter A mah obatnya pahit. Cuman gara-gara obatnya pahit dia pindah dokter. Padahal riwayat dia itu sudah direkam oleh dokter ini. Dokter juga tidak bisa simsalabim. Beliau juga pasti dengan metode ilmiahnya terus melakukan riset. Dicoba obat ini, dicoba obat ini, dicoba obat ini. Wajar, karena tidak ada yang pasti. Betul apa tidak? Ini karena egonya sudah tidak bisa dikalahkan. Begitu ditanya, kenapa kamu pindah dokter? Habis dia itu ngasih obatnya pahit. Cuma karena obatnya pahit pindah dokter. Dikasih lagi sama dokter B, obatnya lebih pahit. Pindah gak dia? Pindah lagi ke dokter C kira cagerna. Makanya spiritualitas itu terapi, bukan sensasi. Lihat tadi, Nabi Musa diterapi gak sama Khidir? Terapi. Sakit gak kira-kira? Sakit. Tetapi itu tuh kebaikan sang murid. Tapi murid yang mencari sensasi, ingin diistimewakan oleh guru, ingin dapat
ya privilege dari guru. Wah, itu belum hancur tuh egonya. Sedikit aja tersinggung, hilang itu orang. Karena apa? Dia bukan mau mencari kebenaran, tapi dia mencari sensasi yang sesuai dengan egonya. Kenapa saya ajarkan begini Bapak Ibu? Karena sudah banyak pengalaman dalam perjalanan hidup saya, betapa banyak orang yang terputus di tengah jalan cuma karena belum bisa menghancurkan egonya. Jadi Imam Al-Qushairi, pernah dengar Imam Al-Qushairi? Pernah dengar? Oh, baru dengar. Saya juga gak ngerti yang kalian baca itu apa sebetulnya. Kalau di toko buku tuh, di toko buku agama ada kitab namanya Risalatul Qushairiyah. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan induknya ilmu tasawuf. Nah, itu yang menulis namanya Imam Al-Qushairi itu. Baru dengar ya? Ya udah, nggak apa-apa. Mau apa lagi? Itu induknya ilmu tasawuf itu. Kalau di pesantren itu wajib itu. Kalau mau belajar ilmu tasawuf wajib itu baca kitabnya Imam Al-Qushairi itu, Risalatul Qushairiyah. Risalahnya Imam Al-Qushairi. Saya mengambil satu bagian kecil aja dari kitab Risalatul Qushairiyah itu, ya. Seorang pejalan spiritual itu pertama harus punya sifat sohbah, yang kedua harus punya sifat istiqomah. Apa itu sohbah? Sohbah itu kebersamaan yang lama dan konsisten dengan seorang guru. Itu namanya suluk. Suluk itu bukan transfer ilmu, tetapi suluk itu adalah pembentukan jiwa melalui adab dan keteladanan. Kadang-kadang seorang guru itu mendidik ya seorang muridnya itu untuk dibentuk lewat apa? Lewat proses repetisi yang panjang. Kenapa? Karakter itu tidak bisa dibangun dalam waktu yang sebentar. Contoh, seorang guru ingin menyembuhkan sifat marah muridnya. Kadang-kadang guru memberikan kejadian-kejadian yang membuat dia marah. Jadi cara menyembuhkannya itu memang paradoks. Seorang guru ingin menumbuhkan sifat welas asih muridnya, dihadirkan sengaja orang-orang yang menyakitinya. Karena tidak akan tumbuh sifat welas asihnya kalau tidak dihadirkan orang-orang itu. Welas asih itu bukan saya akan welas asih, bukan, harus praktek. Kalau Bapak Ibu digituin sama saya mau, ini kamu ini pembenci, jadi saya sengaja ya siapkan orang-orang yang akan menguji dia, ya. Tiba-tiba sendalnya diambil, tiba-tiba bajunya diambil. Padahal itu cuma main-mainan aja untuk menguji seberapa dalam. Besoknya hilang. Udah, tidak bisa diterapi. Karena dia inginnya sensasi, ingin dipuji, ya, ingin divalidasi secara eksternal sesuai dengan apa yang dia mau. Jadi sohbah itu adalah kebersamaan yang lama dan konsisten. Ya, untuk apa? Supaya bisa dibentuk ya jiwanya melalui apa? Adab dan keteladanan. Yang kedua yang harus dimiliki oleh seseorang dalam belajar spiritual adalah istiqomah. Makanya kata Imam Al-Qushairi, ya istiqomah itu lebih tinggi daripada karomah. Termasuk Syekh Abdul Qadir Zailani. Makanya yang suka manakiban, ya Syekh Abdul Qadir Zailani, ingat itu. Ya, istiqomah lebih tinggi daripada karomah. Tetapi banyak seorang pejalan spiritual terjebak oleh karomah. Begitu mau keluar, hujan, kemudian dia duduk sebentar, hujan berhenti, langsung diposting di saya sekarang sudah bisa menghentikan hujan. Gara-gara wirid ini, wirid itu. Itu udah selesai sampai di situ belajarnya. Kalau dia itu mau keluar asalnya hujan jadi, ya sudah. Karena dia sudah selaras dengan alam, bukan karena dia. Tetapi karena dia klaim seolah-olah hujan berhenti karena dia seolah-olah sudah mengambil hak Tuhan. Jadi kalimat segala puji milik Allahnya diambil, dicuri sama dia. Itu sudah terhenti di situ, nggak akan maju kemana-mana lagi. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Jadi Bapak Ibu, mau yang instan atau mau yang alami? Yang instan itu cepat Bapak Ibu, tapi yang alami lama. Pilih yang cepat atau yang lama? Nah, kan maunya yang alami.
Coba Bapak Ibu nanam pohon rambutan dari biji, cet. Apa dulu Pak, Bapak Ibu? Pecah dulu bijinya. Betul nggak? Setelah pecah baru tumbuh akar dulu. Setelah akarnya sudah mulai bisa mengambil sari-sari makanan, tumbuh dahan. Tunas kecil aja yang masih sangat rawan. Betul nggak? Siram terus, pupuk terus, udah tumbuh segini, tumbuh sini, tumbuh sini. Berapa tahun Bu? Berapa tahun? 3 sampai 5 tahun. Baru belajar tuh. Belajar ya mengeluarkan bunga. Belum tentu jadi itu. Baru belajar. Berikutnya baru rambutan. Proses alami itu begitu, sangat lambat, tetapi maju terus. Itu namanya alami. Lambat tapi maju terus. Kalau diam nggak maju-maju itu bukan alami, mati itu. Sekarang pohon rambutannya pengen cepat. Dikasih urea sekarung. Pengen cepat. Bisa nggak Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Mati. Disiram setiap jam. Mati nggak akarnya? Mati. Ditarik-tarik pengen cepat. Mati nggak? Nah, lihat saya semuanya. Belajar spiritual, belajar apapun, apalagi spiritual, saya kasih tahu, tidak ada yang instan. Kalau ada orang yang mengundang seminar, pokoknya sekali datang di seminar saya, kamu langsung ketemu Tuhan. Itu pasti bohong. Semua itu lewat proses yang sangat alami. Ngerti alami? Apa tadi? Pelan tapi terus. Jadi artinya tidak usah pengen bergerak cepat, yang paling penting bergerak maju walaupun lambat. Clear? Oke. Jadi kalau belajar spiritual pengen cepat bisa, itu alamat hilang itu. Pengen cepat sampai, alamat hilang itu. Karena itu sudah tidak alami. Makanya ada 3 keinginan. 1 keinginan yang alami dan kita butuh. 2 keinginan yang alami dan kita tidak butuh. Yang ketiga, keinginan yang tidak alami dan kita tidak butuh. Paham? Atau saya jelaskan? Keinginan yang alami dan kita butuh. Makanan, minuman, sandang, pangan, papan. Alami gak itu? Alami. Butuh gak Bapak Ibu? Butuh. Sudah punya semuanya? Alhamdulillah. Dinaikkan aja sedikit yang alami tadi. Padahal tidak butuh. Pengen rumahnya mewah sekali. Padahal duitnya gak punya. Mulai pusing gak itu? Pengen bajunya bermerek semua. Padahal duitnya gak cukup. Pengen baju tuh alami. Tapi kalau sudah pengen bermerek dan tidak punya duitnya, itu sudah tidak butuh. Itu sudah mulai masuk setengah neraka itu. Masuk yang ketiga lagi nih. Tidak alami dan tidak butuh. Apa itu? Saya pengen jadi orang terkenal di media sosial. Beli apa? Beli follower. Nah, udah gak alami itu. Instan namanya. Kenapa? Karena saya ingin disebut sebagai YouTuber yang top. Validasi eksternal. Tidak butuh itu. Itu sudah masuk neraka itu. Jadi pengen tahu gak Bapak Ibu? Neraka itu disebabkan oleh apa? Keinginan yang tidak alami dan itu tidak dibutuhkan. Itulah poin. Oke, coba baca ayat ini pelan-pelan. Bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridoannya. Sebetulnya bahasa Qur'annya itu bukan mengharap keridoannya sebetulnya. Yuridu wajah. Sebetulnya mengharapkan wajahnya. Tapi diterjemahkan mengharapkan keridoannya supaya tidak pusing. Tapi yang sebenarnya sebetulnya mengharapkan wajahnya. Ini perintah buat siapa Bapak Ibu? Buat siapa? Buat siapa? Ulangi, belum bisa nangkap. Bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharapkan wajahnya. Wasbir nafsaka ma'al lazina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajahu. Sampai situ. Saya nanya lagi, ini ayat buat siapa? Buat seorang salik. Si salik ini kan ingin suluk tuh. Pasti didampingi oleh guru. Nah ketika dia bersama guru harus sabar bersama gurunya. Terus aja ikuti gitu maksudnya. Kan ini disuruh bersabar dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya pagi dan
petang sambil mengharapkan wajahnya. Paham ya? Jadi perintah buat siapa ini? Buat salik sejati. Maksudnya apa? Kamu jangan jadi petualang spiritual. Nih saya kasih tahu. Ada nggak orang yang ketika pasangannya melakukan tindakan yang dia tidak suka, langsung menolak? Ada nggak? Ada apa banyak? Siapa orangnya? Pengen tahu saya. Siapa orangnya? Atau nggak ngerti pertanyaannya? Ada orang yang ketika pasangannya melakukan tindakan yang tidak disukai langsung menolak. Ada nggak? Ada. Siapa orangnya? Gitu aja. Itu cintanya sejati nggak? Jawab tuh. Enggak ya? Sadar ya? Jadi cintanya itu naik turun kan? Bergantung ketika dia melakukan yang disukai, cinta. Betul nggak? Melakukan tindakan yang tidak disukai, gak cinta. Siapa itu? Oke. Yang di rumah juga kayaknya ikut jawab nih. Paham sampai sini? Jadi itu cinta palsu bukan? Oke. Jadi siapa yang cintanya palsu itu? Cinta siapa? Tadi udah jawab saya. Cinta siapa? Oke. Cinta sejati itu ketika pasangannya melakukan yang disukai, cinta. Ketika pasangannya melakukan yang tidak disukai, tetap cinta. Udah gitu belum? Oke. Ini saya kasih contoh biar gampang. Nah, sekarang ini, gimana kalau itu terjadi pada kita dengan Allah? Allah memberikan sesuatu kepada kita yang kita tidak suka. Cinta enggak? Udah yakin saya model-model manusia kayak gini gak cinta. Udah kelihatan di batang hidungnya. Apalagi doanya mudah-mudahan. Paham? Jadi baru cinta sama Allah kalau Allah itu selalu mengikuti egonya, mengikuti kemauannya. Padahal Allah bilang, boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal itu amat baik bagi kamu. Itu dariku, kata Allah. Jadi cinta itu baru teruji, Bapak Ibu, saat dimana kita mendapatkan yang tidak disukai dari yang kita cintai. Tetap cinta, itulah cinta. Jadi kesimpulan dari sini, Bapak Ibu, itu berarti semuanya bohong cintanya. Setuju gak dengan saya? Setuju nggak? Ini harusnya jelasin dulu supaya ngerti, ya. Jadi, tuh ya, Bapak Ibu, yang rumah tangganya sampai sekarang bertahan, walaupun tidak mudah, ya lumayanlah. Ada setengah cinta sejati mungkin sudah ada di situ. Karena yakin itu, selama kurun waktu sekian puluh tahun itu tidak selalu mendapatkan yang diinginkan, tapi mencoba bertahan. Ya, mencoba bertahan, melatih diri, menguji diri. Jangan sampai hanya ketika mendapatkan yang diinginkan cinta itu tumbuh. Justru belajar mencintai saat yang tidak diinginkan itu datang. Disitulah kekuatan cinta itu. Makanya cinta sejati itu, Bapak Ibu, yang saya rasakan dengan istri saya, terjadinya itu justru sekarang, di usia dimana kita sudah mulai di atas 50. Bukan tua, saya tidak berani bilang begitu. Di atas 50. Karena apa? Tubuh kita sudah berubah. Tubuh pasangan sudah berubah. Tubuh saya juga berubah. Di situ kita justru merasakan cinta sejati itu. Tepat pada saat apa yang kita inginkan mungkin sudah tidak bersama kita lagi. Kecantikan sudah mulai memudar. Kegantengan sudah mulai memudar. Tapi di situ kita malah justru semakin saling menerima, saling menghormati. Itu. Jadi yang sudah pisah di bawah 50 tahun tidak pernah merasakan cinta sejati. Karena menurut penelitian saya cinta sejati itu 50 tahun ke atas. Kalau yang 50 tahun ke bawah itu semua cinta pangeretan.
Ini dengan Allah, coba dengan Allah. Sedangkan Allah itu tidak selalu memberikan yang kita mau. Makanya disebut muslim itu kalau sudah bisa menerima apapun yang Allah berikan pada kita, disukai tidak disukai oleh ego kita, kita terima. Itulah kata-kata Nabi Ibrahim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bizalika umirtu wa ana awalul muslimin. Itu ada kata-kata umir di situ. Wa bizalika umirtu. Apapun yang diperintahkan olehmu, aku suka, aku tidak suka. Lillah. Itulah yang disebut dengan muslim. Jadi muslim itu bagi saya bukan mereka yang beragama tertentu. Muslim itu bagi saya apapun agamanya. Kalau dia sudah bisa menerima yang dia sukai, yang tidak disukai, berbaik sangka kepada Allah, bagi saya itulah muslim yang sesungguhnya. Berani gak mengaku diri kita muslim yang itu? Bahkan kita sudah terjebak otak kita dengan muslim, non-muslim. Apa Bapak Ibu non-muslim? Bagi saya non-muslim itu tuh orang yang pangeretan. Kalau Allah memberikan yang dia suka, cinta. Kalau Allah memberikan yang tidak suka, benci. Itu non-muslim. Bagi saya ya, bagi saya. Bagi saya muslim, non-muslim bukan soal pakaian. Bukan soal ritual. Bagi saya adalah soal kepribadian. Kalau dia sudah bisa menerima apapun yang Allah berikan, disukai tidak disukai, dia tetap happy, percaya, berbaik sangka, yakin itu kebaikan dari Allah. Bagi saya itulah muslim. Tepuk tangan buat siapa itu? Buat yang muslim. Ya, tahu ya? Buat siapa? Buat yang sudah muslim. Selamat ya. Makanya di Quran dikatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya dan janganlah kamu mati kecuali sudah menjadi muslim. Itulah kalau mati sudah menjadi muslim, tidak takut dengan kematian, tidak takut dengan kehidupan, karena sudah menerima apapun yang terjadi dan berbaik sangka kepada Allah. Tenang, tentram, damai, bahagia, suci, bersih, indah, mulia. Sudah tidak ada lagi kecemasan dan rasa takut. Kapanpun dipanggil oleh Allah, sudah siap. Itulah muslim. Paham sampai situ? Nah, mau mencapai itu? Oke. Itu harus dibangun dari saat ini. Ya, dilatih, ya, dilatih, ya. Karena saya sudah bilang tadi, bukan soal pakaian, bukan soal pameran keyakinan, tetapi adalah soal kepribadian. Maaf Bapak Ibu, saya punya banyak teman-teman yang berbeda keyakinan dengan saya, tetapi mereka kepribadiannya adalah muslim. Happy, bahagia hidupnya apapun yang terjadi. Ya, baik. Ya. Kedekatan dengan guru membutuhkan kesabaran. Sabar berarti bertahan meskipun terkadang tidak nyaman. Jadi sabar itu apa? Bertahan walaupun tidak nyaman. Jadi Bapak Ibu ini ternyata hebat-hebat ya. Dulu kita mengira kita ini tidak sehebat yang dipikirkan oleh kita. Ternyata pikiran salah. Ternyata saya itu ternyata hebat. Buktinya sampai hari ini walaupun banyak yang tidak saya sukai dalam hidup saya masih hidup sampai hari ini. Saya masih bertahan sampai hari ini. Saya sudah bisa di titik ini. Berarti saya ini jauh melampaui yang saya pikirkan. Dulu kan kita sering melemahkan kita. Seolah-olah kita tidak mampu. Betul nggak? Nah, jadi saya yakin di sini banyak yang sabar. Ya, tetap bertahan meskipun terkadang tidak nyaman. Karakter manusia tidak berubah dengan variasi dari guru yang berbeda. Tetapi karakter manusia hanya berubah dengan repetisi dari guru yang sama. Beda ya Bapak Ibu? Variasi dengan repetisi beda. Variasi mah pengen yang ganti-ganti. Itu yang dicari sensasi. Padahal belajar spiritual itu apa tadi? Membentuk adab dan keteladanan. Adab dan keteladanan tidak bisa dibangun oleh sensasi. Tapi dibangun oleh apa? Repetisi. Repetisi apa? Pengulangan. Pengulangan. Gini Bapak Ibu, saya bukan iklan.
Bapak Ibu terus saja dengarkan kajian saya. Yang mana ada judul? Pokoknya kalau dengar kajian saya lagi sumpek ya, Pak Herman. Pencet aja yang mana, dek gitu. Udah, mencet yang mana aja. Pasti cocok. Terus repetisi. Tidak terasa itu. Kita tidak berusaha merubah diri, tapi ada yang berubah di sini. Sudut pandang lebih ringan. Coba rasakan itu. Karena sebenarnya kajian ini self hypnosis. Jadi ini sebetulnya kita sedang mengubah alam bawah sadar dengan cara kita sendiri. Jadi itu perlu repetisi tuh. Repetisi gitu. Bagus ya kalau Bapak Ibu dengerin kajian saya sampai tidur. Bagus tuh. Mungkin ada yang begitu ya, tidur. Enggak sopan itu. Bagus ya, bagus. Ini nih. Enggak itu saya bergurau itu. Bergurau. Kalau sampai tidur itu berarti apa tuh? Berarti gelombang beta yang asalnya di sini ada perlawanan, mungkin di sini jadi yes. Saya terima sekarang. Yes. Nah, dari beta langsung pindah ke alfa tuh. Gak terasa, nyungsep ke theta. Ker aja. Sebetulnya kalau dengerin kajian saya sampai tidur itu, berarti ada yang berubah gelombang otaknya. Karena gini, kalau dia itu ketika dikasih nasihat oleh saya, malah di sini terjadi perlawanan, malah dianalisis, dibenturkan dengan pengetahuan yang lama, itu sebetulnya kita sedang di gelombang beta. Makanya nggak akan pernah bisa tidur. Jadi kalau dengerin kajian itu sampai tidur, oh itu udah bagus banget. Bagus itu bagus. Ya, nggak sopan itu sopan. Maaf ya, tadi bergurau. Bergurau. Nanti kalau saya bilang begini, udah mau ngantuk, ditahan aja. Takut nggak ada, bukan, nggak begitu, nggak. Ya itu nggak, saya juga tetap tidur. Ya, ngerti ya? Jadi mau variasi atau mau repetisi? Oke, gini, yang sering ngaji ke sini tiap hari Rabu, ya, saking seringnya saya mengucapkan kalimat yang sama, saking seringnya tuh, saya tahu wajah-wajahnya. Itu tidak terasa kalimat yang sama yang saya sampaikan itu awalnya di pikiran sadar, lama-kelamaan jadi program di alam bawah sadar. Lama-kelamaan apa? Loh kok saya jadi berubah? Tetapi tidak merasa dirubah. Itu yang disebut dengan repetisi. Jadi repetisi itu mengulang-ulang sesuatu, kita tidak merasakan, tetapi dampaknya ada yang berubah pada diri kita. Yang luar biasa lagi, bukan hanya perubahan di level energetik, tetapi perubahan ini tercermin, terproyeksi di level fisik. Misalkan gini, contoh, banyak yang ngasih laporan sama saya saking sering dengarnya kajian, gitu, saya berubah di dalam. Loh, kok tiba-tiba sekarang rezeki saya lebih mudah. Ya, pasangan saya dulu, ya marah-marah kok sekarang sudah mulai berkurang. Karena perubahan tidak terasa di sini di dalam. Sehingga kalau perubahan yang di dalam itu sudah signifikan, itu yang di luar itu menyesuaikan. Nah selama ini kita kan ingin merubah yang di luar dengan cara keluar. Di level fisik, harusnya di level energetik di dalam. Nah inilah, kalau mendengarkan kajian kesadaran itu, keuntungannya seperti itu Bapak Ibu. Saya bukan iklan. Karena saya udah selesai. Mau dengerin saya, nggak masalah. Ya saya tidak perlu iklan. Ya. Dan nanti juga Bapak Ibu yang akan merasakan sendiri. Saya ceramah bukan ingin dikenal. Makanya saya itu baru mulai bikin YouTube itu bulan Juli 2020. Ya. Padahal dari tahun 2009 kalau saya mau, saya bisa. Sudah ada bahan-bahannya. Kenapa? Karena saya mikir lagi, ini penting gak nih saya bagikan. Guru saya tinggal ada satu lagi yang masih hidup. Dan beliau sudah tidak mau lagi memberikan pelajaran. Itu yang mendongkrak saya, kamu mau diam saja, mikirin diri sendiri. Apa tidak sebaiknya apa yang kamu alami, kamu rasakan itu dibagikan kepada orang lain. Kasihan, orang lain banyak yang kebingungan. Itu yang membuat saya, makanya bulan Juli itu sedang tinggi-tingginya COVID, saya mulai memberanikan diri bikin YouTube yang pertama. Dan mungkin kalau saya tidak membuat itu juga Bapak Ibu mungkin tidak sebanyak ini yang hadir di sini. Dan sekali lagi saya bukan ingin terkenal, tapi saya ingin membagikan apa yang saya alami, saya rasakan. Saya ingin membagikan mutiara ini
Barangkali banyak orang yang bisa merasakan seperti yang saya rasakan. Itu aja. Kalau saya dapat berkah dari situ, ya itu hukum alam. Itu hadiah dari semesta buat saya. Jadi judulnya udah nyampe? Udah nyampe judulnya? Apa coba diulangi lagi judulnya apa tadi? Petualang spiritual versus salik sejati. Udah ngerti ya sekarang? Jadi Bapak Ibu mau jadi apa tadi? Salik sejati. Syarat-syaratnya sudah saya jelaskan. Oke? Yuk, saya yakin Bapak Ibu semua yang punya tekad, Allah akan menurunkan tangan-tangan semesta untuk mewujudkannya. Yakin? Ya, yakin dengan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.